Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sattarul qahhar alladzi khalaqas samawati wal ard. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini Pak kita masih hidup. Maka bersyukurlah kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Ini karena puasa hilang suaranya nampak. Puasa semua Pak? Insyaallah puasa. Bersyukur kepada Allah hari ini kita masih hidup. Sebab apa Ustaz? Beberapa hari yang lalu saudara-saudara kita, pahlawan kita tenggelam kapal KRI Nanggala. Mereka punya anak, punya istri, tak bisa jumpa lagi Pak dengan anaknya. Tak bisa jumpa lagi mereka dengan istrinya. Maka bersyukurlah kepada Allah, setiap hari Allah masih berikan kita umur hidup. Maka Allah katakan apa? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam dirimu perhatikanlah supaya apa? Kita bersyukur terus sama Allah. Alhamdulillah, nanti sore masih bisa jumpa sama Allah. Alhamdulillah bersyukur. Hari ini mata kita masih tetap pada posisi yang sama. Sempat orang berbuat dosa Pak, setiap orang berbuat dosa matanya pindah satu ke bawah ketiak, nah itu kacau tuh. Setiap orang berbuat dosa telinganya pindah satu ke bawah ketiak kanan, itu jadi masalah. Maka hadirin muliakan Allah, bersyukurlah kepada Allah. Nikmat hidup ini nikmat yang wajib kita syukuri, sebab hidup masih bisa untuk beramal kepada Allah. Salawat kepada Rasulullah dan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu amalan kata Habib Zain bin Ibrahim dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, andai manusia ini salatnya masih kacau, andai manusia ini baca Qur'annya masih kacau, Ustadz bisa menjamin tidak salat Ustadz diterima Allah? Tak bisa menjamin Pak. Kenapa? Karena kita tak tahu ibadah mana yang diterima Allah. Baca Quran kita belum tentu diterima Allah, sebab masih banyak salah tajwid, masih banyak salah panjang pendeknya. Salat apalagi rukunnya masih banyak mungkin kita yang kurang. Salat sunnah apalagi masih banyak kita yang masih kurang. Tapi ada satu amalan, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu amalan untuk bisa menutupi kekurangan-kekurangan itu Pak. Amal itu Pak pasti diterima Allah. Tidak ada toleransi, tidak ada hambatan kalau amal itu ditolak, tak ada. Pasti diterima. Apa itu Ustaz? Sholawat. Sholawat Pak. Kata Habib Zain, andai kita sholawat itu bercanda sambil tertawa, salatullah salamullah ala toha rasulillah. Mau tidak pakai baju, mau tidur-tidur di motor, di jalan, di dapur, di kantor, sholawat pasti dapat pahala. Apa alasannya? Kata Habib Zain, ikraman li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebab memuliakan Rasulullah. Apa kata Allah? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah
dan seluruh malaikatnya pun bersolawat kepada Nabi, maka orang yang paling bakhil di dunia ini adalah orang yang ketika disebutkan nama Rasulullah dia tak mau menjawab. Mari sama-sama kita sebentar solawat supaya pertemuan kita pada siang hari ini adalah pertemuan yang barokah, ditambah hujan yang tak berhenti seharian ini. Mudah-mudahan ini menjadi rahmat untuk kita semua. Amin ya rabbal. Salatullah salamullah Taha Rasulillah. Salatullah ala Yasin Habibillah. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Hadirin bapak-bapak, kawan-kawan semua yang dimuliakan Allah SWT, hari ini nampaknya saya sendiri pakai baju kuning nih, sama macam lambang PLN, kuning. Pas pula kita di depan. Mudah-mudahan ceramah saya di Bank Riau, di sana alhamdulillah dibukakan pula rekening gratis dari Bank Riau. Ini agak-agaknya ceramah di PLN ini dapat subsidi nampak. Bapak Ibu Allah SWT, tema kita pada zuhur kali ini mengutip hadis Nabi dari kitab Mukhtar Hadis karya Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Saya termasuk pencinta habaib, saya termasuk pencinta Habib. Sebab apa Ustaz? Sebab Habib itu adalah juriyah-juriyah Nabi. Siapa yang orang yang membenci juriyah-juriyah Nabi, hadirin muliakan Allah, maka mereka tak akan bisa mencium wangi surga. Sebab apa? Sebab surga hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang patuh kepada Nabi dan keturunan-keturunan Nabi. Siapa keturunan Nabi itu di dunia ini? Ada Habib, Sayyid, Syarifah, ada banyak yang punya marga yang masih dalam mereka bersambung kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita sering bersolawat, mudah-mudahan terus mendapatkan barokah daripada sholawat yang kita bacakan itu, insyaallah. Hadirin muliakan Allah SWT, hari ini saya kutip ada beberapa poin penting dalam hadis yang mungkin sudah di-share kemarin di grup. Hadis dari Imam Baihaqi bahwa hidup ini haruslah tetap berguna. Sehingga kata Nabi, kalau hidup mau berguna, satu, pertama kun aliman, kun aliman. Kalau hidup ini mau berguna, kata Nabi yang pertama, kun aliman, jadilah orang yang alim. Jadilah orang yang alim, Pak. Kalau kita buka kamus KBBI, kamus besar bahasa Indonesia, di sana dituliskan apa arti alim itu. Alim itu cenderung bisa diartikan orang yang mengerti agama, terutama ilmu, orang yang mengerti tentang ilmu, terutama ilmu agama Islam. Dari mana diambil kata alim ini Ustaz? Di Al-Quran banyak sekali, termasuk diantaranya firman Allah dan surah Fatir. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut dari hamba-hamba Allah di muka bumi ini tiada yang lain kecuali ulama, Pak. Apa maknanya Ustaz? Sehingga kita disuruh pertama jadilah ulama. Ternyata yang paling takut dengan Allah di muka bumi ini satu, ulama. Kita takut Ustaz? Tidak. Kalau kita takut, kita terus memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kalau kita takut, kita betul-betul beribadah dengan sebaik-baiknya. Tapi masih banyak orang-orang di luar sana yang mereka tak takut sama Allah. Sehingga orang yang paling takut kepada Allah itu ulama. Kenapa Ustaz? Maka disuruh kita oleh Rasulullah, jadilah ulama. Apa ulama? Orang yang mau mengajarkan kebaikan. Apa ulama? Orang intelektual yang mau terus berguna untuk orang-orang di sekitarnya. Sehingga Bapak Ibu Allah SWT, ada tidak orang yang tak berguna di dunia ini Ustaz? Banyak, Pak. Apakah kita di antaranya? Mudah-mudahan tidak. Pertama, apa kata Buya Hamka? Buya Hamka ini termasuk ulama dari Minangkabau yang luar biasa, yang tegas dengan pemahamannya, sehingga beliau sampaikan dalam sebuah statement beliau,
Hidup nih kalau hanya sekedar hidup, maaf cakap, babi juga hidup di hutan. Kalau hanya sekedar kerja cari makan, maka keras setiap hari cari makan, Mbak. Tamparan keras dari beliau. Seorang ulama dari Minangkabau yang dapat gelar doktor honoris causa, tak pernah kuliah di Mesir tapi dapat gelar doktor, Pak. Luar biasa. Siapa dia? Ulama dari Minangkabau. Disakiti oleh Bung Karno, tapi akhir hayat Bung Karno, nanti aku ingin yang menyolatkanku adalah Buya Hamka. Adab Buya Hamka itu luar biasa, Pak. Apa kata beliau? Silahkan, aku mau menyolatkan Bung Karno. Maka hadirin dimuliakan Allah SWT, yang paling tinggi di dunia ini, Pak, bukan ilmu, tapi adab. Adab kepada guru, adab kepada sesama. Ada orang-orang merasa dirinya hebat, merasa dia tahu ilmu. Ada guru yang diundang menyampaikan ilmu, mereka tetap dengan handphonenya. Ini masalah besar, masalah. Ini adab. Bicara adab, Ustaz, kenapa iblis dibuang dari surga? Kenapa, Pak, iblis dibuang dari surga? Iblis dibuang dari surga bukan karena dia tidak pintar. Iblis pernah menjadi guru malaikat rohaniyun selama 20.000 tahun. Iblis pernah menjadi guru malaikat karubiyun selama 30.000 tahun. Iblis pernah tawaf di Baitul Maqdis selama 1.500 tahun. Hebat iblis itu, Pak. Tapi kenapa dibuang dari surga? Sombong, merasa lebih hebat dari orang lain. Jadi Bapak Ibu Allah, kita ini pertama di kajian Ramadan ini, pertama hari ini yang perlu kita pegang, satu, andai kita belum bisa berbuat bertobat seperti hebatnya orang-orang soleh, maka berharaplah ampunan kepada Allah SWT sebagai seorang pendosa yang terus berharap ampunan Allah SWT. Hidup ini bakal mati, tak ada yang kekal. Siapa yang merasa kekal di sini? Tak ada. Kenapa? Pada akhirnya kita akan mati menghadap Allah SWT. Maka yang pertama, andai anda ingin hidup yang berguna, kata Nabi, jadilah orang yang berilmu. Yang kedua, pesan Rasulullah SAW, Ustaz, di usia kami sudah 40, di usia kami sudah 50, usia kami sudah 30, kemudian disebutkan lagi oleh pekerjaan yang banyak, agaknya susah kami jadi ulama, Ustaz, agaknya susah kami jadi orang yang berilmu. Yang kedua kata Nabi, kalau kau belum bisa menjadi orang yang alim, yang terus bisa berguna menyampaikan ilmu kepada orang lain, jadilah yang kedua. Apa itu, Ustaz? Jadilah orang yang mau terus belajar. Belajar, Pak. Kata Nabi, thalabul ilmi, menuntut ilmu itu fardhu wajib ala kulli muslimin. Setiap orang Islam itu wajib menuntut ilmu. Makanya kalau ada kajian-kajian ilmu begini, Pak, ini terus dikejar. Riau termasuk salah satu provinsi yang luar biasa dengan kajian-kajian setiap masjid di Hang Tuah itu, Pak, Nur Yakin itu terus tiap hari. Di masjid-masjid lain terus. Di luar Ramadan mereka tetap jalan. Ramadan mereka tetap jalan. Maka pahala besar bagi orang-orang yang terus mengadakan majelis ilmu ini, Pak. Pahalanya besar sekali. Kerugian besar untuk orang-orang yang tak bisa hadir di sini tanpa ujur. Kerugian besar sekali. Rugi. Demi Allah, rugi. Rugi dan rugi. Maka hadirin Allah SWT, andai kita belum bisa jadi ulama, jadi yang kedua, apa, Ustaz? Jadilah orang yang mau terus belajar ilmu agama. Belajar ini apa maknanya, Ustaz? Biasanya ini dimanakan sebagai santri. Nah, kita ini nyantri tidak, tapi tetap belajar mendengarkan kajian-kajian. Maka yang nomor dua hampir sama dengan nomor tiga. Apa yang nomor tiga, Ustaz? Kata Nabi, jadilah mustami', pendengar. Kalau muta'allim itu, Pak, dia cenderung pakai pena, belajar, terus hadir. Kalau mustami' itu, kita yang hadir pada siang hari ini dinamakan mustami'. Apa itu mustami'? Hadir tanpa menulis, tanpa mencatat, tetap hadir dan mendengarkan. Insya Allah salah satu hidup orang yang berguna mau mendengarkan kajian-kajian ilmu. Begitu kata Nabi. Sehingga hari ini banyak orang-orang ketika dia buat majelis taklim, mereka kejar sebagai mustami' saja, Pak, pendengar yang baik. Kemudian yang keempat, Ustaz, apa yang disebutkan Nabi? Yang keempat, jadilah, kalau kau tak bisa belum menjadi orang yang alim, jadilah orang yang mau terus belajar. Kalau kau belum bisa menjadi orang yang belajar karena sibuk pekerjaan, jadilah orang yang mau mendengarkan kajian-kajian apapun dan dimanapun itu. Yang keempat, kalau kau belum bisa menjadi pendengar sebab tak bisa hadir di sini, jadilah yang keempat, au muhibban, pencinta-pencinta ilmu, pencinta-pencinta ulama. Maka ada pecinta UAS, ada pecinta Adi Hidayat,
ada pencinta Habib Baharun, ada pecinta-pecinta ulama. Sebab apa Ustaz? Sebab orang yang mencintai ulama, mereka insya Allah kelak bisa dibangkitkan bersama para alim ulama itu. Kita ini Pak, kalau dihitung-hitung amal kita ini berapa banyak sudah agaknya. Maka orang-orang yang bisa merenungi dirinya setiap hari, mereka lah yang bisa mati husnul khotimah. Lalu Ustaz, mereka yang tak mau merenungi, bagaimana mereka mau mati husnul khotimah? Sementara mereka tidak bisa merenungi setiap hari dirinya, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka laksanakan setiap harinya. Maka jadilah pencinta-pencinta ilmu, hadir di majelis ilmu, mencintai ilmu, membela ulama, membela ilmu-ilmu yang disampaikan, hadis-hadis Nabi kita bela. Ketika ada yang menghinanya, bela. Ada yang menyampaikan kemarin bahwa takbiran itu tidak ada dalam tuntunan agama. Ini salah Pak. Inilah orang yang tak berilmu. Ada yang menyampaikan takbiran tidak ada dalam tuntunan agama Islam. Ini salah Pak. Buka surah Al-Baqarah ayat 185, ayat paling akhirnya. Walitukmilul iddah, sempurnakanlah bilangan Ramadan itu, bilangan puasa itu. Walitukabirullah, dan bertakbirlah mengagungkan Allah. La'allakum tashkurun, semoga kamu bersyukur. Ini dari Al-Quran. Kalau kita buka penjabarannya dalam kitab Fathul Qorib, dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri, Syekh Ibrahim Al-Bajuri menyampaikan, takbir di akhir Ramadan itu sunnah mengangkat suara. Di mana Ustadz? Di jalan-jalan, di mal-mal, di masjid-masjid, di pasar-pasar, di tempat-tempat umum takbir Pak. Sunnah mengangkat suara. Kenapa sunnah? Ijharu syiarul Aid, mengeraskan, menyampaikan syiar-syiar sholat Idul Fitri itu. 30 hari Pak orang puasa itu menahan diri, maka di akhir Ramadan mereka bertakbir masuk 1 Syawal untuk mengagungkan Idul Fitri itu. Masa tak boleh takbiran? Siapa Ustaz? Ini hati-hati antara dua. Satu, antara dia tidak paham ilmunya. Yang kedua, antara dia ingin mengobok-obok umat Islam ini. Karena apa Ustaz? Karena umat Islam memang hari ini sangat mudah diobok-obok. Sedikit ini salah, sedikit sini ini bid'ah, sedikit ini tidak benar. Ini yang jadi masalah. Apalagi sebab lemahnya iman, itulah mudahnya orang diobok-obok. Hadirin muliakan Allah SWT, maka perlu kita mencintai ilmunya para alim ulama. Untuk apa Ustaz? Untuk bisa memahami apakah ini benar, apakah ini tidak, dengan mencintai para ilmu alim ulama. Kalau kita buka Bapak Ibu muliakan Allah SWT, kitab Tangkihul Qaul Al-Hasis, ini karya Imam An-Nawawi, orang Banten, Nawawi Al-Bantani, sehingga beliau dikenal Al-Bantani. Dalam redaksi lain disebutkan Al-Jawi, karena beliau orang Jawa yang banyak mensyarah kitab-kitab daripada ulama, termasuk kitab Tangkihul Qaul ini merupakan syarahan dari kitab Lubabul Hadis karya Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Apa yang tertulis di hadis sampaikan Nabi Ustaz? Bahwa man sopaha aliman, sampai orang yang memuliakan berjabat tangan dengan orang alim, faka'annama sopahani, kata Nabi Pak, mereka itu sama seperti berjabat tangan dengan Nabi. Maknanya apa Ustaz? Kan Nabi sudah tak ada, Nabi kan telah meninggal. Ya, maknanya ulama warasatul anbiya, di dunia ini Pak, pewaris Nabi satu, ulama. Makanya kita diperintahkan satu, jadilah ulama. Bukan jadilah gubernur, tidak. Jadilah bupati, tidak. Tapi apa Ustaz? Jadilah ulama. Ulama itu jadilah guru, jadilah orang yang mau terus menyampaikan ilmu kepada orang lain. Itu. Maka sampai-sampai kata Nabi, siapa yang berjabat tangan denganku, berjabat tangan dengan alim ulama, maka mereka sama seperti berjabat tangan dengan aku. Kemudian siapa yang duduk di majelis ilmu, ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, aku akan duduk bersamanya nanti. Yang hadir di majelis ilmu, mereka sedang memuliakan ilmu. Ilmunya siapa? Ilmunya Rasulullah SAW. Kepada siapa? Yang diwariskan kepada para alim ulama yang ada di dunia ini. Hadirin muliakan Allah SWT. Maka itulah sebab kerasnya perhatian Islam itu kepada ulama Pak. Sebab keras sekali perhatian ulama. Jangan sakiti ulama. Sampai ada mengatakan daging ulama itu beracun. Sakiti ulama, didiskriminasi. Kemarin Syekh Ali Jaber itu Pak, yang ditikam hampir, tapi kena tangannya, termasuk salah satu menyakiti ulama.
termasuk salah satu menyakiti, mendustai ilmunya para ulama. Dan kalau itu kita biarkan, Bapak Ibu Allah SWT, maka yang akan datang ke negeri kita bencana dan terus bencana. Hadirin Allah SWT. Maka yang terakhir apa kata Nabi? Wala takulil khamis, jangan jadi yang kelima. Pertama jadi orang alim, kedua jadilah orang yang mau belajar, yang ketiga jadilah orang yang terus mendengarkan ilmu dimanapun kita berada, yang ketiga jadilah pencinta ilmu. Wala takulil khamis, jangan jadi yang kelima kata Nabi. Siapa yang kelima? Yang kelima ini tak mau mengajar, tidak mau belajar, tidak mau mendengar, tidak mau mencintai. Patah lika, celaka hidupnya, binasa hidupnya. Bisa dikatakan yang kelima ini orang bodoh. Tapi bukan hanya sekedar bodoh, orang bodoh yang tak mau belajar. Orang bodoh banyak di dunia ini ada, ternyata ada yang lebih rendah lagi daripada orang bodoh. Siapa Ustaz? Orang bodoh yang tidak mau belajar. Maka pesan Nabi, wala taqulil khamis, jangan jadi yang kelima, Pak. Sebab apa Ustaz? Sebab jadi yang kelima, hidup kita akan binasa, hidup kita akan celaka. Kalau hidupku sudah binasa, hidup celaka, tapi kita masih tetap hidup, tak ada keberkahan dalam kehidupan kita, tak ada keberkahan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa da'iha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Terakhir ada pesan syair yang disampaikan oleh Profesor Haji Ahmad Baqi, salah satu ulama dari tanah Melayu Delhi. Beliau ulama, tapi ulama yang mencetus satu grup nasyid terkenal di Indonesia ini, namanya El Suraya, Pak. Beliau ini, El Suraya ini pernah diundang ketika pertama kali sekitar tahun 50, tahun 60, ada tamu dari Mesir datang yang diundang untuk menyambut mereka, itu grup nasyid dari tanah Delhi, Melayu. Beliau pengarang syair-syair yang luar biasa. Ada satu syair beliau yang menarik sekali. Ini menampar keras orang, tapi lembut. Apa bahasanya Ustaz? Bila ingin hidup dikenang, semailah benih di tengah sawah. Bila hidup ingin dikenang, semailah benih di tengah sawah. Bawalah ilmu padi di ladang, tambah berisi tunduk ke bawah. Bila hidup ingin terpandang, jauhi sifat tinggi melambung. Jauhi sifat ayam di kandang, bertelur satu, ribut sekampung. Ini maknanya dalam, Pak. Sebuah syair yang amat maknanya dalam, yang bisa kita sampaikan ke banyak umat ini supaya bisa jadi pelajaran. Hidup ini jangan bercakap terlalu tinggi, jangan bersifat terlalu tinggi. Sebab apa Ustaz? Sebab gigi begitu keras. Logikanya, filosofinya, orang sombong itu seperti gigi, Pak. Gigi keras, pada masanya dia akan hancur. Maka bersifatlah lunak. Seperti apa? Lidah. Lidah itu, Pak, sampai mati dia tetap tidak keras. Kenapa Ustaz? Maka orang yang rendah diri akan selalu selamat hidupnya. Sementara iblis dibuang dari surga, sekali lagi, bukan dia sebab tidak pintar, bukan dia tidak menguasai ilmu. Bahkan iblis mampu sujud selama 70.000 tahun. Tapi iblis dibuang dari surga, lagi-lagi dia merasa sombong, merasa hebat. Maka pesan Ali bin Abi Thalib, unzur ma qala wala tandur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan orang lain, jangan pernah melihat siapa yang menyampaikan. Sebab kalau kita melihat siapa yang menyampaikan, maka kita akan sepele, kita akan layas, kita akan merasa tak penting, bukan UAS, ini bukan ustadz kami, ini ustadz bukan golongan kami, ini salahnya, Pak.
selama itu masih ada di dalam diri kita, maka selama itu masih ada sifat sombong, innallaha, Allah la yarju ghufrana, tidak berharap ampunan, tidak mengharapkan ampunan dari orang mamfi qalbihi, orang yang ada dalam hatinya mithqala min kibrin, sebesar biji sawi dari rasa sombong. Maka pesan yang paling penting kita pegang hari ini, yuk mari kita benahi diri di bulan Ramadan, hadirin muliakan Allah, agar amal kita semakin baik, Pak. Nanti habis Ramadan kita pun semakin baik di hadapan Allah. Jangan dapat stempel dari Nabi. Stempel apa, Ustaz? Stempel celaka. Stempel celaka itu pasti. Kenapa? Ketika Nabi naik ke atas mimbar, Jibril berdoa, dan celaka liman adraka Ramadan, orang yang masuk Ramadan, masuk dia Ramadan, puasa dia, beramal dia, tapi dia tak dapat ampunan Allah. Sebab apa? Sebab niatnya karena orang lain. Puasa dia, tapi puasa hanya hanya menahan lapar saja, tidak menahan hatinya dari rasa sombong, tidak menahan tangannya, tidak menahan matanya, tidak menahan dirinya. Maka apa kata Nabi? Bu'dan, kata malaikat Jibril, celaka dia ini. Kata Nabi, amin. Doa Nabi makbul, Pak. Siapa yang doakan Nabi? Salah satu sahabat namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik doain Nabi, Allahumma barik li Anas bin Malik, ya Allah tolong berkahi ini Anas bin Malik. Kata Nabi, watawil umruhu, tolong watawil umrohu, panjangkan umurnya Anas bin Malik ini. Betul, Pak. Anas bin Malik salah satu sahabat yang umurnya paling panjang, sampai cucunya ada 100, Pak. Kita belum ada cucu 100, Pak, ya? Atau masih banyak yang jomblo, ya? Jangankan cucu, Pak, jomblo banyak. Maka yang masih jomblo, saya minta Ramadan ini, Bang, banyak-banyak doa, minta jodoh sama Allah. Kenapa? Doa orang puasa makbul. Sampai berbuka, Pak, doanya makbul. Minta aja habis sholat zuhur, ya Allah, minta jodoh ya Allah. Habis sholat asar, ya Allah, jodoh ya Allah. Habis maghrib, ya Allah, jodoh ya Allah. Ada guru yang menyampaikan apa? Ustaz yang kita datang, Ustaz tolong doakan jodoh ya Allah, jodoh. Insya Allah. Tapi yang belum menikah, yang sudah jangan, nanti bertambah sekali lagi. Kalau bertambah sekali lagi, ya kalau yang di rumah izin. Kalau di rumah yang tak izin, itu jadi kacau, ya. Hadirin Allah SWT, itu yang terakhir. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Jauhi sifat sombong. Mari kita benahi amal pada Ramadan ini. Insya Allah mudah-mudahan Allah ampunkan kita pada bulan Ramadan. Akhir nanti masuk Syawal, kita mudah-mudahan bersih seperti kertas tanpa noda, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian dapat kami sampaikan. Kurang lebih wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.